Aturan Hukum Public Domain. Pada pasal 14 ayat 1 dan 2 dari Netherlands Court 1983 ditetapkan 1. Pencabutan hak hanya dapat dilakukan untuk kepentingan umum dan dengan ganti rugi yang dijamin sebelumnya, satu dan lain berdasarkan undang-undang yang berlaku. 2. Ganti rugi tidak perlu dijamin terlebih dahulu jika dalam keadaan darurat diperlukan pencabutan hak. Dalam hal terjadinya pencabutan hak, ganti rugi harus penuh. Pasal 40 dari Ontenswet menetapkan pemberian ganti rugi merupakan penggantian yang utuh bagi semua kerugian yang secara langsung dan tak terhindarkan dari seseorang oleh yang dicabut haknya karena kehilangan barangnya. Dalam pada itu, berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1961 tentang pencabutan hak-hak atas tanah dan benda-benda, maka yang dapat mencabut hak-hak di atas tanah dan benda-benda yang ada di atasnya hanya Presiden RI pada pasal 1 dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1961. Undang-undang tersebut menyatakan bahwa untuk kepentingan umum termasuk kepentingan bangsa dan negara serta kepentingan bersama dari rakyat, demikian pula kepentingan pembangunan, maka Presiden dalam keadaan yang memaksa setelah mendengar Menteri Agraria, Menteri Kehakiman, dan Menteri yang bersangkutan dapat mencabut hak-hak atas tanah dan benda-benda yang ada di atasnya. Pembagian public domain. Tokoh Proudhon dari Prancis membagi public domain atau state domain menjadi dua, yaitu kepunyaan privat atau private domain, yang kedua kepunyaan public atau public domain. Kepunyaan privat, dalam hal ini kepunyaan privat meliputi benda-benda yang dipakai oleh aparat pemerintah secara langsung, di mana kemanfaatan benda-benda tersebut jarang diperuntukkan untuk umum. Contohnya rumah dinas, gedung BUMN, kendaraan dinas, alat-alat elektronik dinas seperti komputer dan lain-lain. Kepunyaan publik meliputi benda-benda yang disediakan pemerintah untuk masyarakat secara umum, di mana kemanfaatan benda-benda tersebut lebih diperuntukkan untuk masyarakat secara umum. Contohnya jalan-jalan umum, sungai, termasuk juga kantor pemerintahan dan lain sebagainya. Pertanggungjawaban negara atas publik domain. Pertanggungjawaban dalam kamus hukum ada 3 istilah yang menunjuk pada pertanggungjawaban, yaitu liability, responsibility, dan accountability. Liability diartikan untuk menunjuk semua karakter, hak, dan kewajiban atau kewajiban dan tanggung jawab. Lalu responsibility berarti hal yang dapat dipertanggungjawabkan, termasuk putusan, keterampilan, kemampuan, dan kecakapan. Sedangkan accountability ialah sesuai dengan pasal 7 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 menjelaskan bahwa yang dimaksud asas accountability adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhirnya harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat, sehingga pejabat yang diberi amanat harus mempertanggungjawabkan semua kebijakannya demi kepentingan masyarakat luas. Arti public domain ialah suatu benda pendukung yang dimiliki oleh negara, akan tetapi tidak dapat diperjualbelikan karena sifatnya di luar perniagaan dan pemerintah sendiri, lebih kepada memilikinya. Pengawas public domain juga dapat diartikan sebagai fasilitas publik yang disediakan oleh negara demi kepentingan masyarakat luas atau kepunyaan publik. Saya akan menjelaskan mengenai public domain. Public domain atau state domain ialah suatu benda pendukung yang dimiliki oleh negara, akan tetapi tidak dapat diperjualbelikan karena sifatnya di luar perniagaan, dan pemerintah sendiri lebih kepada memilikinya sebagai pengawas. Ada beberapa pendapat yang menyatakan negara memiliki atau menguasai public domain, dan ada pula yang menyatakan negara hanya sebagai pengawas dari public domain tersebut. Kedudukan negara mengayomi warganya dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dalam rangka itu, ia memerlukan fasilitas-fasilitas agar memudahkan pelaksanaan tugas dan fungsi itu sehingga target dan tujuan bisa tercapai. Fasilitas-fasilitas yang dimaksud adalah barang-barang atau benda-benda yang diadakan dan keberadaannya tentu dipunyai oleh negara. Benda itulah kemudian dikatakan sebagai public domain. Nah, dasar ketentuan public domain tersendiri telah diatur dalam pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi, bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat, sehingga pemerintah haruslah menggunakan fasilitas-fasilitas tersebut dengan baik
dan diperuntukkan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.